Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Jeki Fatawi, NIM 2050 2040 1111047. Berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan dan Perbankan, Universitas Brawijaya. Dalam video kali ini ada 7 pembahasan yang akan saya bahas tuntas, yaitu yang pertama ada abstrak dan kata kunci, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Abstrak dan kata kunci. Abstrak, penelitian ini mengkaji permasalahan tentang peran serta generasi milenial dalam menghadapi era ekonomi digital. Era ekonomi digital sudah mulai masuk dalam sistem perekonomian negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda atau yang lebih dikenal dengan para generasi milenial ini, diupayakan ikut berperan dalam ekonomi digital ini, karena merekalah yang sangat sering berselancar di dunia maya dan dianggap sangat mengerti tentang apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi era ekonomi digital ini. Selain itu, diharapkan mereka para generasi milenial ini bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam perekonomian Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dipertanyakan dalam upaya mendukung generasi milenial dalam menghadapi era ekonomi digital ini. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur dari beberapa dokumen pendukung dari website yang berkaitan dengan topik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peranan dari para generasi milenial terbilang cukup banyak dan mereka juga paham betapa pentingnya peran mereka. Selain itu, peran dari pemerintah dan juga masyarakat diperlukan untuk bisa mendukung generasi milenial di era ekonomi digital ini. Karena tanpa dukungan dari kedua pihak tersebut, para generasi milenial tidak bisa melangkah lebih maju lagi untuk menghadapi era ekonomi digital. Dan diharapkan dengan peran para generasi milenial ini, perekonomian Indonesia bisa bangkit dan bisa lebih maju lagi. Kata kunci: ekonomi digital, generasi milenial, pandemi, COVID-19, Indonesia, dan peran. Pendahuluan. Di era yang semakin maju dan semakin mudahnya mengakses internet serta hilangnya batas-batas negara, pemerintah mendukung adanya kemajuan hal tersebut dan berupaya untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung kemajuan internet tersebut. Hampir semua kalangan, baik orang tua, anak muda, anak kecil, semua bisa menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Dari kemudahan tersebut muncullah sebuah era yang dinamakan era digital. Era ini yang menyebabkan semua kegiatan bisa dilakukan melalui internet, karena bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Dari kegiatan berteman, berkumpul, pembelajaran, dan bahkan kegiatan ekonomi bisa dijangkau menggunakan internet. Tidak hanya itu, di era digital tersebut juga lahir istilah untuk para anak remaja yang gemar dan pintar bermain internet, yaitu kaum milenial. Para kaum milenial inilah yang dijadikan pemerintah sebagai harapan dan tumpuan untuk meningkatkan ekonomi negara Republik Indonesia pada era digital tersebut. Karena pemerintah percaya, para kaum milenial tersebut bisa membawa perubahan dan perkembangan untuk ekonomi negara. Mereka dianggap yang paling mampu dan mengerti dengan teknologi-teknologi canggih di era digital. Peran mereka, inovasi mereka sangat dibutuhkan, karena tanpa mereka, negara ini akan jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga. Dan jika negara tidak memanfaatkan adanya para generasi milenial, maka negara tersebut akan menjadi negara yang gagal bahkan tertinggal. Di tahun ini, seluruh negara di belahan dunia dilanda musibah yang mematikan, yaitu pandemi virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Hampir seluruh aktivitas lumpuh total dan harus dilakukan dari jarak jauh atau digital, termasuk kegiatan perekonomian. Dari sinilah peran kaum milenial sangat dibutuhkan oleh Indonesia, terutama di bidang ekonomi, karena mereka yang harus bisa berperan membangkitkan ekonomi negaranya lewat ekonomi digital, serta lewat inovasi-inovasi kreatif mereka. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai motivasi para kaum milenial yang belum sadar tentang peran mereka di era digital.
supaya mereka semua bisa turut andil dan mendukung upaya-upaya tersebut untuk bisa meraih apa yang diharapkan negara ini serta bisa menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terkuat dan termaju di Asia. Selain hal tersebut, diharapkan para orang tua semakin mendukung dan mendorong para generasi muda untuk menjadi generasi milenial yang kreatif dan bermanfaat. Pemerintah sendiri harus bisa menyediakan pelayanan dan fasilitas yang mendukung para generasi milenial tersebut. Dari pernyataan di atas muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan. Di antaranya adalah mengenai apa saja potensi yang terdapat dalam ekonomi digital. Dalam era ekonomi digital tersebut, apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi milenial? Selanjutnya, dari pemerintah sendiri, apa upaya untuk mendukung atau mendorong ekonomi digital dan para generasi milenial? Serta apa saja upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendukung generasi milenial. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk literasi dan informasi untuk para generasi muda atau generasi milenial dan juga masyarakat mengenai pentingnya peran para generasi muda di era ekonomi digital ini. Selain itu, lewat penelitian ini diharapkan pemerintah bisa melihat pentingnya para generasi muda dan dengan hal tersebut pemerintah bisa menyediakan serta memfasilitasi mereka. Para mahasiswa juga bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam tugas terkait. Dalam bagian tinjauan pustaka terdapat dua hal yang saya bahas, yaitu yang pertama, generasi milenial. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe. Dalam beberapa bukunya, Millennial Generation atau generasi Y juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 sampai 1990 atau pada awal tahun 2000 dan seterusnya. Awal 2016, Ericsson mengeluarkan 10 tren Consumer Lab untuk memprediksi beragam keinginan konsumen. Yang kedua, yaitu pengertian dan perkembangan ekonomi digital. Berada di Asia Tenggara, Indonesia sendiri merupakan pasar yang potensial bagi ekonomi digital. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dibuktikan melalui nilai USD 27 miliar pada tahun 2018. Angka ini membuat Google optimis bahwa 10 tahun lagi ekonomi digital Indonesia akan mencapai nilai USD 100 miliar. Tak ayal, faktor yang dapat mendukung perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki Indonesia. Bahkan menurut data salah satu konsultan audit terbesar di dunia, yaitu PwC, pada Februari 2017, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat 5 dalam ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini dapat digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang tertera pada pendahuluan artikel ilmiah. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis metode yang dihasilkan penelitian berupa statistik dan angka. Menurut Kasiram dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diinginkan diketahui. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui pilihan jawaban yang disediakan dalam pertanyaan yang akan diberikan nantinya dan disajikan dalam bentuk angka ataupun diagram, dan dimaksudkan agar mudah dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Langkah dalam pengumpulan data. Yang pertama, menentukan pertanyaan dan opsi pilihan sesuai dengan apa yang dituliskan pada rumusan masalah yang terdapat di bagian pendahuluan. Opsi pilihan diberikan agar para responden mudah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Langkah kedua, menyesuaikan kondisi saat ini yang masih ada pembatasan sosial dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang masih belum bisa dikendalikan. Pembuatan kuesioner dilakukan secara online.
Dengan begitu, kuesioner bisa menjangkau banyak responden lebih efisien dan dapat menghemat biaya. Langkah ketiga yaitu menyebarluaskan kuesioner pada target yang dituju, yang sesuai dengan judul artikel ini. Dalam hal ini, target yang dituju merupakan para remaja atau para generasi milenial yang sudah memiliki kartu kredit. Selanjutnya, langkah keempat, mengidentifikasi hasil kuesioner dari informan atau responden yang kemudian dikelompokkan untuk menghasilkan grafik statistik yang akurat dan sesuai hasil lapangan atau berdasarkan fakta. Selanjutnya, langkah kelima, menganalisis data statistik tersebut dan menyajikan dalam bentuk sederhana agar mudah untuk dipahami. Langkah keenam, mencari dokumen pendukung yang sesuai dengan hasil dari kuesioner tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data kuesioner agar sesuai dengan fakta yang ada. Langkah ketujuh, menggabungkan seluruh data yang ada dan sudah didapat lalu menyusunnya menjadi hasil dari penelitian ilmiah ini. Selanjutnya, langkah terakhir atau langkah ke-8 yaitu memberikan keterangan di samping diagram yang disampaikan pada artikel ilmiah ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam poin pertama, potensi dalam ekonomi digital. Di era digital ini, sektor ekonomi mengalami banyak perubahan, dari cara berjualan, cara mengirim barang kepada pembeli, cara pembayaran, cara mengenalkan produk, dan lain-lain. Perubahan tersebut sangat membawa kemudahan bagi semua masyarakat, tidak terkecuali bagi para generasi milenial yang dikenal gemar berselancar di internet. Dari kemudahan yang didapat tersebut, seluruh elemen masyarakat dapat dengan mudah untuk memulai bisnis ekonominya tanpa harus mengurus surat-surat izin kepada pemerintah terkait pendirian bisnisnya. Di dalam kondisi sedang mengalami pandemi virus COVID-19, pemerintah Indonesia melihat potensi yang menjanjikan dengan adanya ekonomi digital ini. Dengan adanya ekonomi digital ini, diharapkan sektor ekonomi Indonesia bisa bangkit dan semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. Karena masyarakat bisa dengan mudah untuk memperkenalkan produknya tanpa harus takut tertular virus COVID-19. Dengan potensi yang ada, generasi milenial harus bisa untuk membantu dalam mengembangkan bisnis-bisnis baru yang bermunculan di sekitar mereka supaya para pelaku itu tidak putus harapan di tengah jalan. Karena mereka merasa kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi. Poin kedua yaitu peran generasi milenial. Selain membantu para pelaku bisnis baru di sekitar mereka, generasi milenial juga diharapkan untuk bisa membuka bisnis mereka sendiri sesuai dengan keinginan pasar yang ada. Dengan begitu, negara Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat adanya virus COVID-19. Dapat dilihat di samping, yaitu hasil dari survei yang saya sebar. Yang pertama, yaitu mendirikan usaha baru yang dirintis sendiri dari nol dan dipasarkan di media sosial, yaitu dapat dilihat sebesar 50%. Yang kedua, meneruskan usaha orang tua atau mengembangkan bisnis orang tua dan memasarkan di media sosial sebesar 30%. Selanjutnya, membantu mengembangkan bisnis di sekitar Anda dengan mengenalkan lewat media sosial, yaitu sebesar 10%, dan yang terakhir belum memiliki pandangan sebesar 10%. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa survei paling banyak 50% atau 10 orang. Generasi milenial memilih untuk mendirikan usaha sendiri yang dirintis dari nol, dengan sebagian besar alasan bahwa mereka ingin mendirikan sebuah usaha yang berasal dari hasil kerja keras mereka sendiri. Selanjutnya, hasil survei menunjukkan bahwa 30% mereka ingin mengembangkan usaha orang tua mereka karena mereka anak tunggal dan tidak ada yang bisa melanjutkan usaha orang tua mereka. Sedangkan usaha orang tua mereka sudah sangat menjanjikan. Selanjutnya yaitu hasil survei terakhir sebesar 20% terbagi menjadi dua, yaitu 10% ingin mengembangkan bisnis di sekitar mereka dan sebesar 10% belum memiliki pandangan tentang apa peran yang dapat mereka lakukan di era ekonomi digital ini. Selanjutnya masih poin kedua, yaitu saya menyebarkan sebuah survei tentang usaha apa yang mereka ingin kembangkan di era ekonomi digital ini, yang menurut mereka sangat menjanjikan jika dikembangkan, ditambah dengan kondisi lapangan yang sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Dari hasil survei yang saya sebar, menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka atau sekitar 60% responden ingin mengembangkan usaha yang bergerak di bidang usaha makanan. Karena di saat era ekonomi digital ini, lebih banyak para remaja yang memburu makanan-makanan hits maupun unik. Dari situlah peluang usaha ini banyak dilirik oleh banyak orang, apalagi di saat pandemi virus COVID-19.
Selain usaha di bidang makanan, sebagian lagi memilih usaha di bidang fashion dan juga menjual barang-barang melalui website belanja online. Untuk mengetahui kesadaran dari para generasi milenial tentang seberapa penting peran mereka untuk membangkitkan perekonomian negara di era ekonomi digital ini dan saat pandemi virus COVID-19, saya menyebar angket kepada para generasi milenial secara acak selama 3 hari melalui media sosial tentang mengetahui atau tidak mengetahui jika peran mereka sangat dibutuhkan oleh negara. Jika dilihat dari diagram di samping, maka dapat dilihat jika kebanyakan dari generasi milenial masih belum mengetahui tentang pentingnya peran mereka untuk perekonomian Indonesia. Dari sini, peran dan upaya dari pemerintah dan juga dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya peran generasi milenial ini di era ekonomi digital. Poin selanjutnya yaitu peran dan upaya dari pemerintah dan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan ekonomi digital yang maju dan partisipasi dari generasi milenial yang semakin banyak, diperlukan adanya dukungan-dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Dari pemerintah sendiri diharapkan memfasilitasi untuk mendukung perkembangan ekonomi digital ini supaya semakin maju. Sedangkan dari masyarakat sendiri diharapkan saling bekerja sama dan bahu-membahu membangun bisnis di era ekonomi digital yang baru bagi mereka ini. Peran masyarakat sangat diperlukan bagi para generasi milenial. Dapat dilihat dari diagram di samping, jika peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung peran generasi milenial di era ekonomi digital. Bagi mereka, dukungan dari orang sekitar itu sangat diperlukan dan sangat penting. Selain peran masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan juga dan sangat penting. Karena jika pemerintah tidak mendukung para generasi milenial, maka para generasi milenial tidak akan mendapat fasilitas yang memadai dari pemerintah. Berdasar hasil survei, juga kebanyakan dari para generasi milenial ini menginginkan pemerintah lebih memfasilitasi lagi mereka yang ingin ikut andil berperan dalam era ekonomi digital ini. Fasilitas yang mereka inginkan berupa sinyal internet yang cukup lancar, kuota data yang cukup, modal untuk membuka usaha, serta website khusus untuk konsultasi tentang bisnis mereka kepada para pebisnis yang sudah sukses. Dengan memberikan fasilitas tersebut, mereka yakin akan banyak dari para generasi milenial untuk ikut berperan dalam era ekonomi digital ini. Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa di era ekonomi digital ini, peran para generasi milenial sangat diperlukan karena merekalah yang paling mengerti di dunia maya dan juga merekalah yang mempunyai inovasi-inovasi kreatif yang dibutuhkan dalam persaingan ekonomi digital saat ini. Melalui peran para generasi-generasi milenial ini, ekonomi negara Indonesia bisa bangkit terlebih lagi di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang digunakan haruslah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, terlebih dalam mencari responden yang benar-benar ingin serius mengisi survei yang disebar haruslah sangat teliti dan juga jeli, tidak asal memilih saja. Dalam mempersiapkan penelitiannya, diharapkan peneliti juga melakukan diskusi yaitu dengan orang yang paham di bidangnya. 2017, data-data lebih relevan ekonomi digital atau digital ekonomi. Yang kedua, Republika 2016, mengenal generasi milenial. Yang ketiga, Nararya Ananda 2019, milenial menjadi kunci kesuksesan ekonomi digital. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir yaitu Herman 2018, di era digital pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Akhirnya berakhir sudah dalam video kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.